Forsyth ini tiba-tiba menganugerahkan Anies Baswedan sebagai Bapak Toleransi Indonesia. Coba bayangkan, ini adalah gerakan politik yang memanipulasi agama. Karena apa? Yang tanda tangan itu para tokoh agama. Jahat sekali politik ini. Apalagi terbukti beberapa orang dari Katolik, dari Buddha yang merasa tidak setuju dan tanda tangannya dicatut, protes. Dan saya mohon kepada pemuka agama, jangan hanya demi cuan, uang, Anda melacurkan kepercayaan umat kepada Anda. Saya bisa saja menggerakkan beberapa orang, membuat organisasi baru, menahbiskan Anies sebagai bapak politik identitas berbasis agama. Bisa, dan saya hakul yakin yang tanda tangan puluhan juta orang. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, sebelum memulai opini saya, izinkan saya membacakan pokok pikiran dari Bung Karno yang dirangkai dalam suatu puisi. Judulnya Pencitraan. Sikap seorang dan sikap politik lahir dari karakter, gerak tubuh, tutur kata, keputusan, dan ekspresi. Sejatinya adalah secara alamiah akan muncul dengan sendirinya, sesuai dengan karakter yang dimilikinya. Jika karakter baik, maka akan melahirkan sikap lahir dan ekspresi yang baik dengan sendirinya. Sebuah manifestasi bentuk keselarasan antara perasaan, pikiran, dan perkataan. Maka, jika seseorang belajar gerak dan tutur kata cara tampil di depan umum, dan bukan karena lahir dari karakternya, itulah yang disebut dengan pencitraan. Karena sebenarnya ini adalah hal yang tidak selaras antara hati, pikiran, dan perkataannya. Ini disampaikan oleh Bung Karno puluhan tahun yang lalu. Judulnya Pencitraan. Nah, kenapa saya mengatakan pencitraan ini? Ini terkait dengan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Pencitraan secara politik yang dilakukan oleh beberapa kelompok pendukung Anies Baswedan. Tanggal 16 Oktober 2022 ada organisasi yang tiba-tiba nongol. Tidak tahu apa karyanya selama ini. Kelihatannya organisasi ini dibentuk secara instan. Namanya Forsyth. Forsyth itu Forum Persaudaraan Antar Iman. Nggak nyambung sebetulnya. Nah, Forsyth ini tiba-tiba menganugerahkan Anies Baswedan sebagai Bapak Toleransi Indonesia. Coba bayangkan, ini adalah gerakan politik yang memanipulasi agama. Karena apa? Yang tanda tangan itu para tokoh agama. Jahat sekali politik ini. Apalagi terbukti beberapa orang dari Katolik, dari Buddha, yang merasa tidak setuju dan tanda tangannya dicatut, protes. Ini luar biasa. Bagaimana politik yang seharusnya dijalankan dengan indah, dilakukan dengan segala cara, bahkan memanipulasi fakta dan realita, dan yang konyolnya memakai isu agama. Yang membuat saya heran, beberapa tokoh agama yang tidak protes, kok ya mau gitu loh.
Karena apa? Faktanya jauh dari itu. Semua orang di Indonesia bahkan dunia tahu bagaimana Anies Baswedan naik ke puncak Balai Kota 1 DKI Jakarta dengan cara yang sangat kotor, menggunakan strategi politik identitas berbasis agama. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah layak orang seperti ini ditahbiskan menjadi bapak toleransi Indonesia? Ini kan konyol, koplak, sekoplak-koplaknya gitu. Jadi para politikus kalau mau melakukan pencitraan, lakukanlah dengan lebih indah, lebih cantik, jangan norak, dan yang paling penting jangan menggunakan isu-isu agama dan memanfaatkan tokoh-tokoh agama tertentu untuk pencitraan seseorang. Ini berbahaya. Dan saya mohon kepada pemuka agama, jangan hanya demi cuan, uang, Anda melacurkan kepercayaan umat kepada Anda. Sayang sekali kalau seorang tokoh agama yang seharusnya dihormati akhirnya dilecehkan oleh umatnya karena melakukan tindakan-tindakan yang gegabah. Sahabat Indonesia, politik itu memang kotor akhir-akhir ini. Politik itu adalah persepsi, iya saya setuju, tapi persepsi yang baik. Jangan memanipulasi persepsi dengan cara yang sangat kotor dengan menggunakan agama. Saya bisa saja menggerakkan beberapa orang, membuat organisasi baru, menahbiskan Anies sebagai bapak politik identitas berbasis agama. Bisa, dan saya hakul yakin yang tanda tangan puluhan juta orang. Tapi kan tidak mungkin saya melakukan hal sekotor itu. Sahabat Indonesia, ini menjelang Pilpres tahun 2024. Hangatnya sudah mulai sekarang. Dan kelihatannya cara-cara dengan menggunakan politik identitas berbasis agama ini tetap akan dilakukan. Mereka bisa menolak, membantah, dalam kenyataannya mereka gerilya ke grassroots melalui masjid-masjid. Ini yang harus diwaspadai. Katakanlah pimpinan dari Dewan Masjid Indonesia DMI menolak, membantah fenomena ini, tapi kenyataannya yang terjadi demikian adanya. Saya salah satu orang yang gigih melawan politik identitas berbasis agama. Karena apa? Yang pertama, karena ini berpotensi memecah belah Indonesia. Yang kedua, ini mengancam keberagaman Indonesia. Dan yang ketiga, justru yang paling penting, saya tidak mau agama yang begitu mulia diturunkan derajatnya, didegradasi untuk politik kekuasaan semata. Ini yang saya lawan. Sahabat Indonesia, ini fenomena menarik. Kalau dilihat gambar tadi, yang memegang sertifikat Anies sebagai Bapak Toleransi Indonesia ini adalah politikus dari Partai Nasdem. Padahal orang ini dulunya juga mengecam Anies Baswedan. Inilah politik. Tidak ada sesuatu yang abadi. Yang paling abadi dalam politik adalah kepentingannya. Tidak ada konsistensi dan tidak ada integritas dalam politik. Seharusnya politikus itu mengedepankan integritas. Tapi kenyataannya yang dilakukan oleh beberapa politikus mengabaikan integritas, kredibilitas, yang penting kepentingannya dapat. Ini yang harus kita waspadai, dan saya mohon kepada seluruh rakyat Indonesia mewaspadai. Jangan pernah mendukung, mengamplifikasi politikus-politikus yang melakukan pencitraan seperti ini. Politikus yang berpotensi mengancam keberagaman, politikus yang berpotensi mengancam keindonesiaan kita, dan politikus yang memanfaatkan segala cara, bahkan kemuliaan agama pun direndahkan oleh mereka.
dengan memalsukan realita. Coba Anies, Bapak Toleransi Indonesia, ini kan lucu gitu. Kadal aja tertawa kalau mendengar hal ini. Apalagi manusia. Jadi politikus ini sadar atau tidak ya, bahwa kebohongan-kebohongan seperti ini, rekayasa-rekayasa seperti ini nggak mempan lagi untuk rakyat Indonesia. Kami sudah cerdas, kami sudah bisa memilih dan memilah. Jangan kami disuguhi dengan suguhan palsu, suguhan yang sangat merendahkan akal sehat kami. Nggak mempan. Kami akan tetap menolak orang-orang yang mengedepankan politik identitas, dan kami akan menolak orang-orang yang merekayasa kebohongan, merekayasa realita dengan cara yang macam-macam, meskipun dia menggunakan uang yang sejibun, yang banyak luar biasa. Tapi rakyat, meskipun kami tidak mempunyai uang, tapi kami mempunyai integritas. Kami mempunyai sikap yang jelas dalam menjaga NKRI dan Merah Putih. Itu kekuatan kami. Kalau Anda mau melawan kami, rakyat Indonesia, try me, try us. Kami akan buktikan nanti, Februari 2024. Rakyat berdaulat di Indonesia, bukan politikus-politikus kacangan yang memanfaatkan agama yang sangat mulia untuk direndahkan untuk kepentingan politik kekuasaan semata. Ini memuakkan kalian. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi SK.